Ya, kasus ledakan kerumunan di sejumlah tempat dalam waktu belakangan ini menuai sorotan. Apa yang membuat banyak pihak kendur dalam menegakkan aturan dan juga protokol kesehatan? Benarkah saat ini masyarakat cenderung sudah tidak lagi takut dengan risiko dan juga bahaya penyebaran COVID-19? Coba kita akan diskusikan pada malam hari ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung. Ada Dr. Sony Haribe Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Sony, selamat malam, Pak. Malam, Bung Rehat. Baik, saya juga akan sapa ada Pak Iwan Aryawan, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Pak Iwan, selamat malam. Selamat malam, Pak. Baik. Pak Iwan dan juga Pak Sony, tadi kita sudah dengar ya, Presiden juga kembali mengingatkan bahwa masyarakat jangan abai, pandemi ini belum selesai, jangan terbawa euforia bahwa kondisi sudah aman gitu, seolah-olah demikian. Saya mungkin mau ke Pak Iwan dulu, melihat dari luar Pak Iwan, kalau kita melihat rentetan kejadian kerumunan yang terjadi di sejumlah tempat, tidak hanya di Jakarta, tidak hanya di Pasar Tanah Abang, tapi juga bahkan di beberapa daerah lain. Kondisi apa, situasi apa yang membuat menurut Anda masyarakat atau ledakan kerumunan ini kembali terjadi? Ya, jadi sebetulnya kalau kerumunan itu kita sudah tahu ya, kalau menjelang hari raya, menjelang Idul Fitri itu biasanya masyarakat memang kebiasaan Indonesia kan senang berbelanja gitu ya. Itu kan selalu terjadi dari tahun ke tahun. Nah, cuma yang dikhawatirkan kan kalau dalam kondisi sekarang, kerumunan itu kan akan mempermudah COVID ini untuk menyebar. Kan? Dan yang ditakutkan juga sekarang kan mutasi-mutasi COVID yang baru itu sudah ada di Indonesia dan ini penyebarannya lebih cepat. Termasuk mutasi virus corona dari India itu ya, Pak Iwan, yang perlu kita antisipasi bersama, karena temuannya juga di Jakarta. Betul. Oke. Nah, dan kalau dilihat dari data pengamatan ya, data pengamatan di tempat-tempat umum, itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan juga sudah sangat turun ya, sangat berkurang. Ya, jadi itu mengkhawatirkan. Oke, tadi Anda menyoroti soal menjelang hari raya, kebiasaan masyarakat adalah tentu berbelanja, sehingga kemudian muncul kerumunan. Nah, apakah dengan kejadian beberapa hari belakangan ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang ada pihak-pihak yang kemudian lengah, entah itu mungkin pemerintah atau itu mungkin masyarakat sendiri, sehingga terjadi ledakan kerumunan di sejumlah tempat tadi itu? Iya, betul. Jadi ini kan memang perlu kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Ke masyarakat sendiri kan sebetulnya mesti ada komunikasi ya, sehingga mereka tahu, mereka paham bahwa saat ini tuh kita belum bisa mengendalikan wabah COVID di Indonesia. Jadi risiko untuk mereka tertular kalau mereka ke tempat-tempat umum yang ramai gitu, itu masih tinggi gitu kan. Nah, sehingga kalau mereka tahu risiko itu, tentunya harus diberitahu dengan bahasa mereka ya, bahasa yang mereka mengerti, karena kan kita tahu bahwa komunikasi itu kan berbeda-beda ya untuk tingkat masyarakat yang berbeda. Ya diharapkan mereka berkurang lah datangnya ke tempat-tempat umum tersebut. Kemudian tentunya dari pihak pemerintah itu harus mengontrol ya supaya dibatasi jumlahnya, terus protokol kesehatannya dipastikan, dilakukan, seperti itu. Jadi mesti ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Oke, Anda melihat komunikasi resiko itu tidak maksimal dilakukan sehingga mungkin masyarakat lupa bahwa seolah-olah kita sudah keluar dari pandemi COVID-19, Pak Iwan? Iya, betul. Jadi komunikasi resikonya memang masih kurang ya, sehingga masyarakat merasa bahwa sudah aman kali ya, karena sudah masyarakat kan lihat nih berita bahwa kasusnya turun segala macam ya, tapi kan meskipun turun, kita mesti tahu kita ini belum pada posisi yang aman nih. Turun dengan kemungkinan masih bisa naik lagi kalau kita nggak jaga. Oke, saya ke Pak Sony. Pak Sony, tadi Pak Iwan menyoroti soal komunikasi risikonya yang belum maksimal, sehingga masyarakat mungkin terbawa euforia. Apakah itu juga dari catatan Anda menjadi salah satu faktor sehingga kita temukan beberapa hari terakhir terjadi ledakan kerumunan di sejumlah tempat? Atau ada faktor yang lain dari catatan Satgas? Silakan Pak Sony. Ya, makasih Bung Renhat. Jadi kami selalu berusaha menyampaikan informasi dan komunikasi secara berimbang. Ya. Di satu sisi kami selalu mengumumkan bahwa terjadi baikan kinerja, terjadi tren positif di mana kasus aktif kita turun,
lalu kemudian kasus harian kita turun, angka kematian kita bisa terkendali, positivity rate kita turun, bayangkan dari 27%, hari ini sekitar 10%. Tapi betul sekali menurut Pak Iwan tadi, jadi kami juga selalu sampaikan bahwa kita belum dalam kondisi aman, karena target kita adalah menurunkan positivity rate sampai di bawah 5%, itu target kita. Ketika positivity rate kita masih di atas 5%, maka risiko penularannya masih sangat tinggi. Oleh karenanya, kami selalu ya di mana-mana mengedepankan komunikasi risiko tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, mendukung program 3T dan vaksinasi. Jadi 3M, 3T vaksinasi tidak pernah kendor dalam kampanyenya. Kemudian bagaimana kondisi kepatuhan masyarakat? Betul sekali, memang dalam 2 minggu terakhir terjadi penurunan. Sebagai contoh begini, ini saya kasih contoh saja di beberapa provinsi. Di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 19 sampai 25 April, kepatuhan memakai maskernya masih 74%. Tanggal 26 April sampai 1 Mei sudah turun ke 8%. Ya. Lalu kemudian contoh Kalimantan Barat. Kepatuhan memakai maskernya tadinya 82% di tanggal 19 sampai 25 April, tapi begitu tanggal 26 April sampai 1 Mei turun ke angka 63%. Jadi secara nasional memang ada provinsi-provinsi yang mengalami penurunan, dan ini menjadi concern kita semua bahwa penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan selalu diikuti oleh peningkatan kasus, baik kasus harian maupun positivity rate. Kalau kasus harian naik, menyebabkan kasus aktif kita bisa naik lagi. Sekarang dalam 10 hari terakhir, kasus aktif kita tuh stagnan di angka 100.000. Jadi tadinya sudah berhasil turun terus dari mulai awal atau minggu pertama Februari sampai dengan 10 hari yang kemarin, itu kasus aktif kita turun terus, bahkan sempat menyentuh angka 99.000. Lalu naik lagi di angka 100.000. Jadi ini menjadi sebuah alarm kita belum aman. Walaupun tren positif, kinerja kita baik, tapi kita masih punya risiko kinerja kita juga menurun karena masyarakat tidak patuh terhadap protokol kesehatan tadi. Itu Bung Rehat. Pak Sony, menarik. Tadi data yang Anda sampaikan 2 minggu terakhir ternyata ada angka penurunan kedisiplinan masyarakat ya. Situasi apa yang membuat atau apa yang membuat terjadi penurunan angka yang tadi sebetulnya tidak terlalu signifikan tapi ya cukup ya besar juga angkanya itu Pak Sony. Sehingga masyarakat sebagian mulai abai dan juga turun disiplinnya. Kenapa itu Pak Sony? Kalau menurut kami besar ya, dari 74% menjadi 48% itu turun drastis loh. Dari 82% menjadi 68% itu juga turun drastis. Jadi memang ada penurunan kepatuhan. Yang pertama begini, ya, ada memang pandemi fatigue di mana masyarakat mulai merasakan kejenuhan karena mereka tidak tahu kapan akan berakhir ini. Tetapi tidak bisa, selalu kami sampaikan bahwa selama pandemi masih ada, jangan pernah kendor. Lalu kemudian yang kedua, kita juga dibanjiri oleh berita hoax. Ya, berita hoax ini ada yang sifatnya misinformasi, ada yang sifatnya disinformasi. Yang disinformasi itu mencampur informasi yang benar dan informasi yang salah. Sehingga beberapa tuh misalkan hoax yang kami temukan, jangan terlalu takut, nggak usah terlalu lebay, pakai masker itu bisa mengurangi oksigen, kadar saturasi oksigen dalam darah dan seterusnya. Jadi berita hoax ini itu akan berdampak terhadap motivasinya masyarakat. Intinya di dalam mendorong kepatuhan masyarakat untuk protokol kesehatan 3M, masyarakat itu harus diberikan pengetahuan dulu. Itu sudah kami lakukan dengan berbagai strategi, baik serangan udara maupun serangan darat langsung, dalam artian kami mengerahkan orang di lapangan sampai 85.000 orang. Pengetahuan sudah dimiliki oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hampir semuanya. Kemudian syaratnya adalah motivasi. Jadi mereka harus punya motivasi. Pengetahuan saja tidak cukup, harus didukung motivasi. Mereka kemarin sudah sangat baik, kepatuhan protokol kesehatannya naik terus tuh. Bahkan dari minggu ketiga Januari sampai minggu kedua April itu betul-betul naik terus di angka 87, 86, 85% di sekitar itu. Kepatuhan memakai masker, menjaga jarak lebih rendah sedikit. Nah, tetapi 2 minggu terakhir ini turun. Jadi ada berita hoax, kemudian kejenuhan, ya terus juga ada kalau di dalam
teori psikologi itu konformitas. Jadi orang tuh bisa berubah sikapnya yang tadinya patuh menjadi tidak patuh kalau lingkungan sekitarnya itu tidak patuh. Nah, pada kondisi ada kerumunan, orang cenderung menjadi tidak patuh karena merasa aneh kalau dia menggunakan masker sendiri, misalkan itu. Lalu kemudian juga ini masalah manfaat. Jadi orang termotivasi untuk patuh protokol kesehatan kalau merasa ada manfaatnya. Yang jadi tantangan di dalam kesehatan, manfaat itu biasanya baru dirasakan ketika seseorang sakit. Nah, dia bahwa kesehatan itu sangat berbeda. Nah, ini yang terus kami tekankan kepada masyarakat sehingga kami tidak pernah berhenti untuk mengedukasi secara berulang-ulang. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan. Pak Iwan, ada tambahan dari Anda, Pak. Ini pandemic fatigue juga menjadi salah satu faktor yang tadi disampaikan Pak Soni bahwa turunnya angka kedisiplinan yang sangat besar tadi, sorotannya dari Satgas. Seperti apa menurut Anda? Iya, itu betul sih. Jadi masyarakat memang udah capek ya, fatigue tadi ya, karena di rumah terus juga yang membuat capek atau jenuh itu nggak tahu sampai kapan. Ya, jadi itu harus dijelaskan bahwa memang kita nggak tahu sampai kapan, karena itu kita harus berusaha supaya kita ini bisa cepat mengatasi atau mengontrol pandemi ini. Kemudian juga contoh gitu ya, karena kalau kita lihat di tempat-tempat umum, tadi benar sekali yang Pak Soni katakan, di tempat umum itu banyak yang misalnya yang sudah sering di situ ya, misalnya tukang parkir, kemudian pedagangnya gitu ya, itu nggak pakai masker gitu, sehingga menimbulkan, oh nggak apa-apa di sini aman gitu dari pengunjungnya. Ya, nah, pedagangnya mungkin ya itu yang kita lihat kan, pedagang pasar kan banyak yang sudah divaksin karena mereka dapat prioritas vaksinasi kan. Nah, ini mereka juga harus sadar bahwa mereka sudah divaksin tapi tetap mereka harus melaksanakan protokol kesehatan karena vaksin itu juga tidak akan melindungi 100% gitu ya. Vaksin itu melindungi memang, mengurangi resiko tapi nggak 100%. Jadi mereka dalam kondisi sekarang tetap harus protokol kesehatan gitu. Dan itu kan nanti akan dilihat pengunjungnya. Kalau pengunjungnya melihat semua pedagang dan segala macam pakai masker, mereka kalau mau pakai nggak ragu-ragu. Kalau sekarang datang ke satu pasar, pedagangnya kebanyakan nggak pakai masker. Mereka pikir mereka jadi aneh sendiri kalau pakai masker. Yang tadi dikatakan Pak Soni tadi. Ya. Jadi kalau satu kemudian atau beberapa di sekitar tidak patuh, akhirnya juga mengikuti orang lainnya gitu ya. Pak Iwan, sebagian pihak juga menilai bahwa munculnya ledakan kerumunan ini juga karena lemahnya pengawasan dari pemerintah juga terkait dengan aturan protokol kesehatan. Bagaimana Anda melihat soal itu? Apakah Anda punya pandangan yang sama? Seperti apa catatan Anda soal penegakan aturan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan aturan protokol kesehatan? Kita bahas di segmen berikutnya. Kami harus tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Kita masih menyoroti terjadinya ledakan kerumunan dalam beberapa waktu belakangan. Saya akan melanjutkan dengan Pak Iwan Aryawan dan juga Pak Soni, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Pak Iwan, begitu terjadi kasus ledakan di beberapa tempat ya, tidak hanya di Jakarta atau di Pasar Tanah Abang kemarin, tapi juga di tempat-tempat yang lain. Ada juga kemudian pihak-pihak yang semata-mata atau tidak hanya menyalahkan masyarakat atau rendahnya disiplin, tapi juga lemahnya pengawasan dari pemerintah soal itu. Apakah Anda melihat itu juga sebagai celah sehingga ledakan kerumunan ini terjadi di beberapa hari belakangan? Iya, menurut saya iya. Menurut saya kan ini dua belah pihak ya, dari masyarakat sendiri yang tadi kita sudah bahas, pentingnya edukasi mereka, kemudian juga pentingnya penegakan disiplin ya di tempat-tempat umum tersebut oleh aparat. Itu kalau kita lihat sekarang itu makin berkurang ya, makin ragu mereka melakukan tindakan di tempat-tempat umum tersebut. Nah, itu harus diperbaiki saya rasa supaya ini kerumunan ini bisa dicegah dan protokol kesehatan ini bisa dipatuhi dengan baik di tempat-tempat umum tersebut. Makin ragunya seperti apa, Pak Iwan? Kalau di awal-awal, kita kan lihat di berita banyak sekali dilakukan tindakan ya,
entah itu denda, entah itu hukuman yang lain gitu ya. Tapi sekarang kan udah hampir nggak ada. Padahal kalau kita lihat di tempat-tempat umum, tadi juga Pak Sony sudah memperlihatkan datanya, itu kepatuhan terhadap protokol kesehatan kan turun gitu kan. Oke, dan itu berbanding lurus juga dengan penegakan hukum yang terjadi di lapangan atau bagaimana, Pak? Iya, itu berbanding lurus itu kan. Dengan kalau penegakan hukumnya makin lemah ya masyarakat merasa ya nggak apa-apa gitu kan, mereka tidak melakukan protokol kesehatan. Oke, artinya ada pengawasan ya yang kemudian juga yang kurang dan juga lemah sehingga kerumunan itu tidak bisa terkendali. Saya ke Pak Sony. Pak Sony, bagaimana Pak soal pengawasan yang juga disoroti dari pemerintah atau mungkin Satgas? Evaluasinya seperti apa? Ya, jadi Bung Reinhardt, kami setiap minggu di hari Minggu selalu melakukan rapat koordinasi dengan Satgas daerah, dengan TNI Polri juga. Jadi yang memiliki fungsi pengawasan dan penegakan aturan penindakan itu adalah Satgas daerah. Kami selalu mengingatkan, termasuk sebelum Ramadan, itu kami sudah mengingatkan karena larangan mudik itu akan diikuti oleh mobilitas lokal, peningkatan mobilitas lokal, terutama di pusat perbelanjaan, mal, ya, rumah ibadah, lalu kemudian juga pasar, tempat rekreasi, restoran, tempat wisata, dan seterusnya. Jadi kami sudah selalu setiap minggu mengingatkan tentang potensi-potensi penurunan terhadap protokol kesehatan. Sebetulnya kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap protokol kesehatan sudah sangat baik sampai minggu kedua April kemarin. Sangat baik, karena kami tuh punya dashboard monitoring perubahan perilaku yang bisa mengamati day to day dari semua masyarakat di Indonesia dari mulai Sabang sampai Merauke. Jadi bagaimana perkembangan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan itu kami tahu dari hari ke hari, menit ke menit, jam ke jam, dan sebagainya. Tapi dalam 2 minggu terakhir ini loh, penurunan itu terjadi sangat drastis. Nah, kami juga selalu mengingatkan masyarakat agar, termasuk Satgas daerah ya, agar program vaksinasi ini tetap diikuti oleh kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Bapak Presiden, Kepala Negara sudah berkali-kali mengingatkan, walaupun sudah divaksin, harus tetap patuh protokol kesehatan. Seorang Kepala Negara sendiri sudah mengingatkan berkali-kali, orang jangan merasa jadi Superman, itu dia divaksin. Nah, ini informasi tentang vaksinasi ini juga perlu dijelaskan kepada masyarakat. Sebetulnya klaster perkantoran, kemudian klaster-klaster yang baru, itu salah satunya karena merasa sudah aman divaksin, sudah punya imunitas sehingga tidak perlu lagi mematuhi protokol kesehatan. Jadi ada beberapa faktor yang kami amati, itu secara bersama-sama menyebabkan terjadinya penurunan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Kami selalu bilang tidak ada satupun intervensi tunggal yang mampu menyelesaikan pandemi. 3M, 3T, dan vaksinasi harus dilaksanakan semuanya. Tidak bisa salah satu. 3M saja tidak cukup, 3T saja tidak cukup, vaksinasi saja tidak cukup. Tadi Pak Iwan sudah sangat bagus, vaksin tidak ada yang efektivitasnya 100%. Ya. Lalu kemudian tidak begitu disuntikan langsung kemudian memunculkan imunitas karena butuh proses. Ya. Setiap orang juga berbeda respon tubuhnya. Jadi kami selalu menginformasikan dan meminta Satgas daerah selaku yang paling dekat dengan masyarakat untuk melaksanakan bersama-sama. Makanya pemberlakuan PPKM itu, Bung Reinhardt, itu betul-betul kami berharap di level komunitas, di RT, RW, desa, kelurahan, itu terjadi sinergi peran, lalu kemudian dijalankan fungsi pencegahan melalui 3M, fungsi penanganan melalui 3T dan vaksinasi, ya. Lalu kemudian ada fungsi fungsi pembinaan dan fungsi pendukung. Jadi harapannya karena ada zonasi juga di level mikro tadi, masyarakat itu mendukung sepenuhnya dari, oleh, dan untuk masyarakat. Itu yang menyebabkan kemarin PPKM Mikro berhasil menurunkan kasus harian, kasus aktif, ya, positivity rate, dan sebagainya.
Baik, Pak Soni, menarik tadi kan 2 minggu terakhir ada perubahan perilaku yang akhirnya mulai kendur soal kedisiplinan masyarakat. Ini ada kaitannya tidak Pak dengan euforia bulan Ramadan misalnya? Karena kan mulai muncul juga klaster bukber lah, kemudian juga menjelang sore kita lihat sejumlah tempat juga mulai ramai kembali atau mungkin orang-orang yang akhirnya berbelanja. Ada kaitannya kah seberapa besar Pak Soni kalau kita melihat perilaku itu kita kaitkan dengan euforia di bulan Ramadan ini? Kami belum punya data yang persis ya. Memang ada beberapa kekhawatiran bahwa buka bersama itu akan menimbulkan klaster baru. Dan sejak awal kami sudah koordinasi juga dengan Kementerian Agama, dengan MUI, dengan Dewan Masjid Indonesia, dengan PBNU, PP Muhammadiyah, dan seterusnya. Bagaimana membuat edaran atau kemudian protokol kesehatan ibadah aman COVID. Itu sudah kami dorong ya. Jadi bahkan teman-teman di daerah itu sudah menerima apa saja protokol kesehatan untuk pelaksanaan ibadah tarawih dan seterusnya. Dan kami tidak merekomendasikan buka bersama. Nah ini kelihatannya ada peluang bahkan klaster perkantoran itu muncul kemungkinan karena adanya buka bersama teman-teman satu kantor tadi. Jadi kami terus mengingatkan masyarakat bahwa bukan ibadahnya yang salah, tetapi ibadah tanpa protokol kesehatan yang benar itu meningkatkan risiko penularan COVID-19. Oke, baik. Pak Iwan, ada tambahan dari Anda Pak Iwan, menyoroti soal munculnya klaster-klaster perkantoran, kemudian bukber ya, dan juga kerumunan yang terjadi sekali lagi di beberapa tempat, terutama di pusat perbelanjaan misalnya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, di Indonesia ini kalau ada hari besar, apalagi hari besar keagamaan, itu selalu diikuti dengan pergerakan masyarakat, dengan kerumunan. Itu kita sudah lihat lah dari tahun ke tahun, dan di tahun kemarin pun yang saya dan teman-teman amati itu terjadi. Dan sayangnya itu kalau dari tahun lalu kita lihat 2 minggu kemudian kasus COVID-nya naik gitu. Nah ini yang kita tidak harapkan terjadi di Idul Fitri ini kan. Nah kemudian menyoroti tadi klaster perkantoran segala macam itu ya, itu bisa terjadi karena ini mereka seringkali kan kalau dari kantor makan. Nah, sebetulnya di dalam pandemi ini kalau kita makan kan, kalau kita kerja seharian mau nggak mau kita makan siang di kantor. Makan itu untuk makan, bukan untuk ngobrol. Apa? Karena begitu kita makan kita buka masker kan. Ya nggak mungkin kita makan dengan pakai masker. Nah dengan buka masker kalau kita ngobrol itu kan risikonya lebih tinggi untuk menularkan atau ditularkan ya, karena dropletnya bertebaran di udara gitu. Yang terjadi kan makan sambil ngobrol seperti sebelum ada COVID gitu ya, apalagi buka bersama gitu kan. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan gitu kan. Oke, kalau soal PPKM Mikro menurut Anda masih relevan tidak Pak Iwan? Tadi kan juga disampaikan juga oleh Pak Soni, kalau kita melihat kasus yang sekarang misalnya yang terjadi soal kerumunan ini. PPKM Mikro masih relevan ya. Cuma PPKM Mikro itu harus dilaksanakan dengan baik, dan PPKM Mikro ini hanya berhasil juga kalau tes kita banyak ya. Artinya kita tetapkan itu daerah merah atau hijau, betul merah atau hijau, bukan karena tesnya yang sedikit dia jadi hijau gitu. Nanti kita tertipu gitu. Oke. Nah, kalau kemudian soal yang tadi disampaikan Pak Soni bahwa dari Satgas kemudian juga meminta untuk Satgas di daerah untuk maksimal menerapkan aturan soal protokol kesehatan. Bagaimana pandangan Anda melihat Satgas di daerah untuk memaksimalkan aturan protokol kesehatan dan juga mengatur agar masyarakat tidak kemudian berkerumun, Pak? Iya, jadi kalau menurut saya itu dari Satgasnya sendiri harus punya pengertian yang sama untuk punya pemahaman bahwa pandemi ini belum selesai. Dan ini punya risiko untuk naik lagi. Jadi Satgasnya itu harus punya pandangan yang sama tentang ini. Sehingga mereka mengerti kenapa mereka harus tadi memperhatikan protokol kesehatan atau mengambil tindakan kalau protokol kesehatannya tidak dilakukan dengan konsisten dan benar gitu ya. Nah, ini yang pertama. Sesudah itu baru mereka harus melakukan tadi dengan pengawasan protokol kesehatan dengan konsisten dan benar ya. Gitu. Maksudnya kalau mereka sendiri nggak yakin, sebentar lagi berakhir gitu.
itu kan sulit buat mereka untuk melakukan disiplin yang baik. Oke, menarik. Kita sudah banyak bahas tadi. Jadi kira-kira kalau kemudian saya simpulkan sementara ini adalah ada dua faktor ya. Paling tidak lemahnya pengawasan, kedua juga disiplin masyarakat yang sudah mulai turun. Terkonfirmasi tadi data dari Pak Soni, angkanya yang cukup besar atau sangat besar terkait dengan kedisiplinan masyarakat tadi itu. Nah sekarang bagaimana agar pandemic fatigue ini bisa dilawan agar kemudian masyarakat tidak kembali abai, tapi di sisi lain juga pemerintah perlu kita ingatkan, Satgas juga perlu kita dorong lagi untuk bisa memaksimalkan aturan, karena kalau ini dibiarkan ke depan ini mengerikan sekali. Ada banyak risiko yang kemudian bisa kita hadapi kalau kemudian tidak ada kedisiplinan soal itu. Bagaimana upaya agar mengembalikan lagi kedisiplinan masyarakat dan juga penegakan aturan oleh pemerintah? Kita bahas di segmen terakhir dialog. Pak Soni dan juga Pak Iwan. Usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali di CNN Indonesia Newscast. Sebelum saya akan lanjutkan di segmen terakhir dialog ini, kita coba dengar lagi apa kemarin respon dari Pemprov DKI Jakarta lewat Gubernur Anies Baswedan menyikapi kerumunan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Kita akan dengarkan berikut ini. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari Sabtu kemarin terjadi lonjakan jumlah pengunjung yang pada hari-hari sebelumnya sekitar 35.000. Kemarin melonjak menjadi 87.000 dan hari ini data sementara diperkirakan sekitar 100.000 pengunjung. Baik, Pak Soni, untuk di Tanah Abang kemarin ya, kita kembali soal ke di Jakarta gitu ya. 100.000 bahkan pengunjung yang terjadi atau datang ke Pasar Tanah Abang yang videonya kemudian sudah kita lihat viral di mana-mana. Untuk Jakarta Pak, karena sebagai kota yang juga kasusnya cukup besar, apakah juga terjadi penurunan kedisiplinan masyarakat Pak? Kalau dari angka ataupun data yang dihimpun oleh Satgas, seperti apa? Ya, makasih. Kalau Jakarta itu memang turun juga ya, dari sekitar 84-85%, jadi sekitar 75-76%, sekitar itu. Saya lupa persisnya. Jadi DKI sendiri juga mengalami penurunan kepatuhan protokol kesehatan. Tapi yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan lagi, itu peningkatan mobilitas penduduk di DKI. Okay. Bahkan dalam seminggu terakhir itu peningkatan mobilitas di retail, pokoknya pusat perbelanjaan, grosir dan seterusnya, itu sudah lebih tinggi, sedikit lebih tinggi dari Desember 2020. Jadi betul-betul terjadi lonjakan mobilitas penduduk. Kalau terjadi lonjakan mobilitas penduduk diikuti penurunan kepatuhan protokol kesehatan, ini tentu berisiko. Nah, apa yang harus dilakukan? Kami selalu mendorong adanya supporting system. Jadi bahwa penegakan aturan, penegakan disiplin ya, lalu kemudian pemberian sanksi itu penting. Tetapi yang paling penting adalah dukungan masyarakat memahami bahwa peran mereka itu yang paling utama adalah patuh terhadap protokol kesehatan. Disiplin kolektif itu penting sekali. Nah, oleh karenanya yang kami selalu dorong ya dalam koordinasi termasuk dengan teman-teman Satgas daerah, mendorong setiap institusi itu menyediakan fasilitas yang mendukung. Misalkan kemudahan memperoleh masker di pasar, di tempat perbelanjaan dan seterusnya, kemudahan untuk mengakses fasilitas cuci tangan, kemudahan untuk menjaga jarak karena diberi tanda dan seterusnya. Nah, ini yang memang juga agak menurun nih Bung Reinhardt. Dalam 2 minggu terakhir, sebulan terakhir bahkan kepatuhan institusi terhadap protokol kesehatan ini turun. Lalu kemudian masyarakat kita juga sangat dipengaruhi oleh struktur sosialnya. Keluarga, teman, tokoh agama, public figure itu merupakan orang-orang yang bisa beri motivasi agar mereka patuh dan melakukan perubahan perilaku. Nah, ini kami terus dorong, bahkan kami mohon bantuan kepada teman-teman MUI, Dewan Masjid Indonesia, terus kemudian PBNU dan PP Muhammadiyah, di momentum Ramadan ini, ceramah khotbah terkait dengan pandemi, bagaimana masyarakat harus merespon dengan patuh protokol kesehatan itu kami dorong terus ya, sehingga masyarakat terus menerima informasi tanpa henti dan akhirnya menjadi sebuah perilaku yang konsisten. Ini kan perilakunya sudah bagus tapi kadang turun lagi, nanti bagus lagi, turun lagi. Itu yang
belum stabil seperti itu yang kami harapkan ke depan lebih konsisten. Saya kira begitu. Oke, nah untuk meningkatkan kembali kedisiplinan paling tidak ke angka yang awal-awal sebelum 2 minggu terakhir, Pak Soni ini tugas yang sebetulnya cukup berat juga ya. Tapi bagaimana kemudian semua pihak bisa mendorong agar masyarakat ini kembali patuh lagi terhadap kedisiplinan masyarakat sendiri? Ya, jadi kami berkoordinasi dengan institusi, ya. Masyarakat misalkan institusi pasar gitu ya. Kami selalu mengingatkan di pasar itu pintu masuk dan keluar harus beda. Ya, lalu kemudian diatur jalurnya, ada tempat cuci tangan, ada kemudahan untuk mengakses masker kalau maskernya nggak bawa atau rusak. Lalu ada tanda jaga jarak dan seterusnya, kebersihan pasar dijaga, misalkan itu di pasar. Di mal juga ada screening di depan dan seterusnya. Jadi itu terus-menerus nggak boleh bosan karena memang kita masih dalam masa pandemi. Lalu kemudian di institusi perkantoran juga. Jadi kami tidak mungkin pemerintah, Satgas COVID-19, lalu kemudian Satgas daerah bisa menyelesaikan masalah ini tanpa dukungan semua pihak, tanpa dukungan masyarakat, tanpa dukungan media dan jadi kami betul-betul selalu mengajak. Nah ini kami terus mendorong kebetulan di Bidang Perubahan Perilaku punya program namanya Duta Perubahan Perilaku. Jumlahnya sekitar 85.500 orang di Indonesia. Nah ini kami dorong terus, mereka selama masa pandemi ini, terutama selama masa Ramadan, mereka kami dorong untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat, mengingatkan untuk tidak mudik, ya, mengingatkan bahwa walaupun sudah divaksin harus tetap patuh protokol kesehatan. Jadi edukasinya terus kami tingkatkan, mudah-mudahan dengan demikian setidaknya kita menjaga jangan sampai turun terlalu deras. Baik, Pak Iwan, dari Anda seperti apa untuk publik dan juga untuk pemerintah sendiri agar kita paling tidak mengembalikan lagi angka kedisiplinan, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, penegakan hukumnya seperti apa, karena jangan sampai nanti hal-hal yang kita khawatirkan kasusnya naik lagi atau bahkan seperti yang terjadi di India misalnya karena terbuai dengan halusinasi bebas dari COVID-19, harus bagaimana Pak? Jadi yang pertama komunikasi ya, komunikasi yang baik. Di komunikasinya sekarang tuh bukan jangan mudik saja, tapi jangan berkerumun atau hindari kerumunan. Tidak usah belanja, tidak usah rekreasi. Karena sebentar lagi nih masalah kita bukan perbelanjaan, bentar lagi tempat rekreasi, karena tempat rekreasi kan tetap dibuka. Ya, jadi sebisa mungkin nggak usah lah itu gitu kan. Ya. Kalau terpaksa dilakukan, lakukan dengan protokol kesehatan yang benar. Nah, itu mesti sampai ke masyarakat. Kemudian dari segi pemerintah sendiri, dari segi aparat, penegakan hukumnya atau penegakan disiplin lah paling tidak, itu harus dilakukan dengan konsisten. Harus seperti yang dulu kan kita pernah melakukan dengan baik ya, sekarang ini agak berkurang. Oke, baik Pak Iwan, perlu tidak, karena ini juga menjadi sorotan sejumlah pihak ya, perlu tidak pemerintah tidak mengglorifikasi soal vaksinasi misalnya atau kasus yang turun dan lain sebagainya, meskipun memang ada penurunan atau paling tidak stagnan kasusnya, meskipun juga ada vaksinasi, tapi sejumlah pihak juga menyoroti bahwa jangan-jangan karena ini nih, karena penyampaian ini kepada publik sehingga sebagian masyarakat menjadi terbuai bahwa kondisi sudah membaik. Menurut saya perlu disampaikan, artinya kalau memang kasusnya turun, kemudian vaksinasinya sudah mulai dan cakupannya mulai meningkat pada populasi tertentu ya, misalnya pada lansia mulai meningkat, kita harus sampaikan, pemerintah harus jujur kepada masyarakat apapun yang terjadi gitu ya, termasuk perbaikan ini. Cuma ya itu harus dikemas dalam pesan di mana ini tetap meski ini bagus, tapi ini tetap pandeminya belum selesai gitu kan. Kita masih belum selesai, jadi kita masih tetap harus melakukan protokol kesehatan, kita harus melakukan tes pajak isolasi, kita harus melakukan vaksinasi. Yang tadi Pak Soni sudah katakan, nggak ada satu intervensi tunggal yang bisa menyelesaikan pandemi ini. Tiga-tiganya harus dilakukan secara bersama-sama. Oke, baik Pak Soni, terakhir Pak, mungkin imbauan kepada masyarakat Pak dari Satgas untuk kembali lagi ke perilaku untuk yang lebih disiplin lagi agar kita ke depan tidak lagi melihat ada ledakan kerumunan di beberapa tempat. Ya, jadi memang tadi sudah disampaikan Pak Iwan, kita masih dalam kondisi pandemi. Kinerja kita memang membaik.
tetapi kinerja kita belum pada taraf aman, belum pada taraf di bawah 5% untuk positivity rate. Jadi kita masih mengejar target tadi. Jangan sampai tren kinerja kita yang membaik, kerja setahun, kerja keras kita, seluruh komponen masyarakat, Satgas Pusat, pemerintah, dan Satgas Daerah sudah berjuang untuk mencapai kinerja yang baik, itu terhapuskan oleh tidak patuhan terhadap protokol kesehatan, tidak bisa mengendalikan mobilitas, dan seterusnya. Jadi, semua masyarakat Indonesia harus sadar bahwa kontribusi masyarakat Indonesia itu penting sekali dengan patuh terhadap protokol kesehatan, dengan mendukung pelaksanaan 3T, dengan mendukung program vaksinasi, dengan demikian bisa dukung Indonesia mengendalikan dan mengakhiri pandemi COVID-19. Baik. Kira-kira demikian. Baik, catatan bagi semua pihak, jangan sampai lengah karena kita belum keluar dari pandemi COVID-19, jangan berkerumun karena itu bisa membahayakan upaya-upaya penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga semua pihak dalam hal untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Kita berharap ke depan tidak ada lagi kita lihat ledakan kerumunan dan masyarakat patuh terhadap larangan mudik. Pak Soni, terima kasih banyak sudah bergabung. Pak Iwan juga terima kasih banyak sudah bergabung. Sehat selalu Pak, selamat malam. Ya, Ari, terima kasih.